Baik anak-anak, apakah sudah masuk semua? Oh iya, kalau sudah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran biologi ya. Kita akan melanjutkan dari minggu kemarin. Nah, sebelumnya kita mulai pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum dilanjutkan, hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semua ya. Nah, baik, untuk siang hari ini akan belajar tentang alam sekitar kita nih. Di rumahnya ada yang punya kolam? Ada? Oke, terus ada yang pernah ke pantai gitu atau ke laut? Ada? Kemana? Oh, Pangandaran. Deket ya? Ada yang pernah naik gunung? Deket lah, Ciremai ada. Oke, seru ya naik gunung. Nah, tapi tahu nggak sih kehidupan apa saja sih yang ada di gunung? Terus ada juga yang di laut. Kenapa beda sih? Tahu nggak kira-kira alasannya kenapa? Nah, pada kesempatan kali ini di siang hari ini kita akan belajar tentang apa yang ada di sekitar kita, hubungannya, dan komponen apa saja yang pada kali ini temanya yaitu adalah ekosistem. Nah, baik, sebelum dilanjutkan, duduknya sudah per kelompok ya. Nah, alhamdulillah. Masih ingat kodenya yang minggu kemarin? Coba restu. Apa kodenya? C3. Ah, siap. Berarti sudah siap ya untuk belajar? Oke, baik, kita lanjutkan. Tadi saya sudah singgung pertama, kita akan belajar mengenai ekosistem. Nah, apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan suatu sistem lingkungan yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, seperti itu ya untuk bagaimana sih yang disebut dengan ekosistem. Jadi, kita hidup di dunia ini tidak hanya sekedar untuk bersosialisasi dengan sesama manusia saja, tapi berhubungan dengan lingkungan. Nah, ilmu yang mempelajari tentang ekosistem disebut ekologi. Ekologi berasal dari kata Latinnya yaitu oikos, berarti rumah atau tempat hidup, dan logos itu ilmu. Jadi ekologi itu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Lalu apa saja komponen yang menyusun ekosistem ini? Ada yang tahu kira-kira komponen yang menyusun ekosistem? Sebelumnya saya jelaskan dulu ya melalui peta konsep berikut. Ada ekosistem itu tersusun atas, ada komponen biotik, dan ada komponen abiotik. Ada yang tahu komponen abiotik itu apa? Ya, silakan, Restu. Oh iya, tadi kodenya apa? C3 ya? Yes. Nah, selanjutnya betul ya, tadi salah satunya ada komponen biotik dan abiotik. Nah, lalu apa komponen biotik itu? Komponen biotik meliputi komunitas makhluk hidup. Jadi segala sesuatu yang hidup, kita manusia karena hidup, kita juga termasuk ke dalam komponen biotik dalam ekosistem. Nah, lalu ada komponen abiotik. Di antaranya ada suhu, ada cahaya, air, kelembaban, udara, garam-garam mineral, juga tanah dan topografi. Dalam ekosistem sendiri itu juga berdasarkan sifatnya nih. Komponen ekosistem dibedakan atas. Pertama ada individu. Apa itu individu? Individu itu satu dari misalkan kita
Chandra misalnya. Nah, Chandra itu adalah satu individu manusia. Nah, kemudian di atas individu ada populasi. Nah, kita yang ada di kelas ini nih adalah populasi manusia yang ada di kelas 11 IPA 1 apa IPA 2 nih? Oh, IPA 3. Oke. Nah, selanjutnya di atas populasi juga ada komunitas. Nah, kalau komunitas itu adalah kumpulan dari berbagai populasi yang ada. Pada tingkat akhir dari berbagai komunitas tersebut kemudian terbentuk ekosistem. Nah, dalam rangka adaptasi dalam lingkungan hidupnya tentunya ada adaptasi dari makhluk hidup itu sendiri. Ada adaptasi morfologinya, ada fisiologinya, dan juga ada adaptasi tingkah laku. Nah, yang terakhir ada interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, yang tadi ya, yang dimaksud dengan interaksi tersebut, yang pertama tadi ada interaksi antar individu yang membentuk populasi. Kemudian ada interaksi antar populasi yang membentuk komunitas. Dan selanjutnya dari berbagai interaksi antar sesama makhluk hidup itu kemudian terbentuk interaksi antar spesies dalam suatu komunitas. Nah, yang pertama ada kompetisi. Kompetisi adalah bentuk interaksi dua makhluk hidup yang mengakibatkan kedua makhluk hidup tersebut mengalami kerugian. Kompetisi itu beda ya, kalau dengan kompetisi sepak bola itu beda. Kalau ini misalnya ada harimau dengan singa gitu yang sama-sama memperebutkan makanan atau memperebutkan tempat berlindung atau tempat bersarang. Nah, itu adalah sebuah kompetisi dalam kehidupan yang akan membuat kerugian karena bisa jadi mereka berantem atau bagaimana gitu. Lalu ada predasi, di mana interaksi antar makhluk hidup tersebut ada satu spesies memakan yang lain. Tapi bukan teman makan teman ya. Yang dimaksud di sini adalah adanya predator yang bisa memangsa makhluk hidup yang lain gitu. Misalnya ada elang yang memakan ular atau kucing memakan tikus gitu. Lalu ada simbiosis. Nah, kalau simbiosis saya kira teman-teman sudah pada paham ya. Ada simbiosis apa aja? Ya, silakan. Oh, ada 3. Ada yang bisa menjelaskan apa itu parasitisme? Oke, silakan Aldian. Oh ya, betul ya. Selanjutnya ada komensalisme. Ada yang ingin berpendapat? Silakan, boleh Nisa. Oke. Kodenya berapa Nisa tadi? Belum tersebutkan. Ya, baik. Lalu yang terakhir adalah mutualisme. Siapa yang mau menjawab apa itu mutualisme? Ya, baik, terima kasih Risma. Nah, interaksi dalam komunitas juga ternyata tidak hanya antar spesies saja, namun juga bisa antar komunitas dengan komunitas atau komunitas dengan komponen abiotik sehingga membentuk sebuah ekosistem. Ada ekosistem apa saja yang ada di dunia ini? Nah, salah satunya ada ekosistem akuatik. Salah satunya tadi yang pernah ke pantai. Nah, itulah salah satu dari ekosistem akuatik, yaitu ekosistem laut. Juga, nah di laut juga ternyata ada yang berbeda-beda. Ada yang ekosistem pantai, ada ekosistem di terumbu karang, ada juga ekosistem di laut dalam. Nah, seperti itu ya. Baik, selanjutnya teman-teman,
silakan kita gunakan handphonenya, tidak untuk main TikTok dulu ya. Kita coba cari di internet mengenai tipe-tipe ekosistem. Silakan diberi waktu 1 menit untuk teman-teman di tiap-tiap kelompoknya bisa mencari tentang informasi tipe-tipe ekosistem. Silakan. Baik, cukup ya. Selanjutnya ada video yang Bapak siapkan. Kita lihat sama-sama ya. Ini dia videonya. Marine Mega Biodiversity. Lautan dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Tempat di mana Samudra Hindia dan Samudra Pasifik bertemu. Lautan yang penuh dengan kehidupan, mulai dari yang kecil tak terlihat hingga yang berukuran raksasa. Lautan yang penuh dengan produktivitas dan nilai ekologi penting. Lautan Indonesia. Sementara itu di pesisir, panjang garis pantai Indonesia mencapai lebih dari 108.000 km. Di sepanjang garis pantai itulah kita dianugerahi hutan mangrove sekitar 3,48 juta hektar, di mana luasan ini adalah 23% dari total ekosistem mangrove di dunia. Nah, baik. Selesai menonton video ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin Bapak sampaikan. Coba nanti siapa yang bisa menjawab, tinggal acungkan tangan lalu sebutkan kodenya, jangan lupa ya. Pertanyaan pertama nih. Ekosistem apakah yang tadi dijelaskan dalam video? Silakan, Reni. Baik. Terima kasih. Selanjutnya nih, pertanyaan yang selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ada interaksi apa saja sih yang terjadi di dalam video yang tadi ditampilkan? Silakan siapa yang menjawab? Ya, silakan Restu. Oke, terima kasih. Silakan ada tambahan jawaban lain? Oke, boleh. Ya, bagus sekali ya jawaban dari teman-teman semua. Memang betul ya, tadi ada ekosistem laut yang tentunya juga tersusun oleh komponen-komponen yang sangat banyak sekali ya. Nah, tadi kan teman-teman sudah mencari dari internet ya tentang tipe-tipe ekosistem. Nah, sekarang silakan hasil temuannya diungkapkan. Kelompok 1 dulu deh. Oke, betul ya. Lalu dari kelompok lain ada tambahannya? Oke, silakan kelompok 5. Ya, betul ya, seperti itu. Baik anak-anak, karena waktunya tidak cukup untuk siang hari ini, jadi dicukupkan sekian dulu ya. Nah, baik anak-anak, dari apa yang tadi kita pelajari, bisa kita ketahui bahwa adanya suatu ekosistem, di mana ekosistem ini tersusun atas komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, komponen biotik sendiri terdiri dari
individu, populasi, dan komunitas yang tersusun atas produsen, konsumen, dan dekomposer atau detritivore. Kemudian dari ketiga komponen tersebut membentuk rantai makanan atau juga dapat membentuk jaring-jaring makanan, sehingga menentukan aliran energi, daur materi, dan juga daur biogeokimia. Nah, untuk selanjutnya mengenai aliran energi, daur materi, dan daur biogeokimia akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, anak-anak, sekian saja di pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa nanti sampaikan salam kepada orang tua di rumah, dan jangan lupa juga untuk selalu belajar dimanapun dan kapanpun, dan jadikan apapun untuk menjadi guru kita. Terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, sekian saja yang kita pelajari hari ini. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.